Abu Nawas dan panci berbisik yang membuat istana riuh. Pada suatu pagi yang bening di Baghdad, ketika cahaya matahari menetes perlahan di antara kubah-kubah masjid dan aroma roti panggang menari lembut di udara, seorang pelayan istana tampak berlari seperti ayam kehilangan sarang menuju rumah Abu Nawas. Nafasnya terengah-engah seolah dikejar seluruh penagih pajak negeri. "Wahai Abu Nawas, ayolah cepat, istana sedang porak-poranda!" teriaknya. Abu Nawas yang baru hendak menyeruput teh hangat langsung tersedak seperti biji wijen tersangkut di tenggorokan. "Kacau lagi, jangan-jangan sekarang giliran piring yang mogok bekerja," gumamnya santai. Setibanya di istana, suasana benar-benar heboh. Para pelayan berkumpul di dapur istana dengan wajah pucat seperti kain yang belum dicelup. Di tengah dapur terdapat sebuah panci tembaga besar, mengkilap tapi menimbulkan ketakutan. "Wahai Baginda," ujar kepala juru masak sambil gemetar seperti daun kurma diterpa angin, "panci ini berbicara." Khalifah Harun al-Rashid mengerutkan dahi. Berbicara apa? Apakah ia meminta rempah atau ingin ikut mencicipi masakan? Juru masak mengangguk gugup. Saat hamba mencuci, panci itu berkata, "Aduh, jangan digosok keras-keras, punggungku masih pegal." Seluruh pelayan serempak merapatkan tubuh, merinding sampai ke tulang. Khalifah memanggil Abu Nawas dengan wajah campur antara bingung dan kesal. "Abu Nawas, jelaskan ini sebelum sendok garpu pun ikut mengadu." Abu Nawas mengusap jenggotnya, tampak seolah sedang menghitung bintang-bintang di langit. "Wahai Amirul Mukminin," katanya tenang, "panci tidak dilahirkan untuk berbicara. Jika ia bersuara, pasti ada tangan-tangan yang menyebabkan." Ia mengetuk panci itu. Sekali, dua kali, tiga kali. Tiba-tiba, "Hei, jangan diketuk, aku bukan rebana perang!" Suara dari dalam panci menggelegar. Pelayan menjerit berpencaran. Juru masak tumbang seperti karung tepung. Seekor kucing istana langsung melesat keluar dapur tanpa pamit. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seperti sudah menebak rahasianya sejak awal. "Wahai Baginda," katanya, "biarkan hamba berbicara dengan panci ini empat mata. Mungkin ia malu jika banyak yang mendengarkan." Setelah semua keluar, Abu Nawas berbisik dekat panci. "Wahai makhluk misterius, aku tahu engkau bukan perabot dapur. Siapa yang bersembunyi di dalam sana?" Tak lama kemudian terdengar suara lirih penuh kesedihan. "Abu Nawas, selamatkan hamba. Hamba bukan panci, hamba Hasan, tukang kebun istana." Abu Nawas menepuk dahinya sekeras ia bisa. Rupanya Hasan sedang menguping pembicaraan para juru masak yang sedang tertawa-tawa. Namun ketika ia mundur tanpa melihat, ia tersandung ember dan kepalanya nyangkut ke dalam panci tembaga, tak bisa keluar dan tak bisa bergerak. Abu Nawas menarik panci itu, dan keluarlah kepala Hasan dengan rambut berantakan seperti kapas hangus disambar api. Khalifah masuk dan terbelalak. "Hasan, apa yang kau perbuat hingga membuat istanaku geger?" Hasan masih pening seperti habis diputar 7 kali menjawab lirih, "Hamba hanya penasaran mengapa para juru masak selalu tertawa. Hamba kira mereka sedang menyembunyikan makanan lezat. Hamba ingin tahu, tapi kepala hamba malah terperangkap." Khalifah mengusap pelipisnya dengan pasrah. "Lalu, mengapa suaramu seperti panci yang merintih?" Abu Nawas menjawab ceria, "Wahai Baginda, orang yang kesakitan suaranya bisa mengalahkan tabuhan genderang di medan perang." Khalifah akhirnya terbahak-bahak diikuti semua penghuni istana. Kehebohan dapur berubah menjadi gelak tawa. Sebagai tanda terima kasih, Abu Nawas diberi 1 karung gandum.
Sedangkan Hasan diberi tugas baru, dilarang mendekati dapur selama sebulan penuh agar tidak ada lagi panci istana yang tiba-tiba menjadi peramal atau penjerit kesakitan. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.